Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Sumber Qadha TV yang sangat kami hormati, pada pertemuan kali ini kami membahas tentang membaca Al-Quran. Baiklah, sebelum kita membahas tentang membaca Al-Quran, kita ketahui dulu apa itu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Itu pelajaran yang sudah kita pelajari pada waktu kecil dulu gitu. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran. Al-Quran berjumlah 30 juz, 114 surat. Dan semua surat itu didahului dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Itu sedikit tentang Al-Quran. Tentunya masih banyak yang harus kita jelaskan apa Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, untuk apa Al-Quran itu? Di dalam awal surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat lainnya diterangkan hudal linnas, tentunya tidak hanya untuk orang-orang yang bertakwa, juga sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi yang merasa jadi manusia itu sudah otomatis dapat petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup, maka yang merasa hidup tentunya harus bisa membaca dan memahami Al-Quran, supaya hidupnya menjadi hidup yang bahagia, sentosa, baik dunia maupun akhirat. Itulah tentang Al-Quran. Sekarang, apa hukum membaca Al-Quran? Ini yang paling penting. Hukum membaca Al-Quran, di Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Di situ ada kalimat utslu. Lah, utslu ini adalah kalimat fi'il amar. Fi'il amar itu pada waktu kita belajar dulu di madrasah, yaitu fi'il yang menunjukkan perintah. Karena utslu ini adalah perintah, yang diperintahkan adalah kita sebagai manusia, khususnya manusia yang beragama Islam, maka membaca Al-Quran ini adalah hukumnya wajib. Karena membaca Al-Quran ini hukumnya wajib, maka namanya wajib. Jadi tidak boleh kita tinggalkan sebagai umat Islam. Wajib itu artinya jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan otomatis kita akan berdosa. Itu hukum sebagai umat Islam. Lalu gimana? Mungkinkah kita membaca Al-Quran tiap hari?
Kadang-kadang kita tidak sempat. Saking banyaknya pekerjaan kita, nggak sempat membaca Al-Quran, kita tunda-tunda terkadang. Sedangkan itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dalam satu hari, berarti kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa itu akan mendapatkan siksa nantinya. Terus gimana? Terusan ayat wa aqimis shalah. Berarti membaca Al-Quran ini sangat erat hubungannya dengan mendirikan sholat. Tentang kewajibannya. Mendirikan sholat dengan membaca Al-Quran ini sangat erat hubungannya. Yang membaca Al-Quran hukumnya wajib, yang mendirikan sholat juga wajib. Setidaknya kalau kita mendirikan sholat, kita sudah otomatis membaca Al-Quran. Karena di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, yang hukumnya wajib kita baca. Seandainya sampai meninggalkan surat Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka kita harus menambah rakaat lagi. Karena membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib di dalam sholat. Itulah kenapa di ayat ini disambungkan atau sangat erat hubungannya membaca Al-Quran dan mendirikan sholat. Tapi kalau kita meninggalkan sholat satu waktu saja, berarti kita mengurangi kewajiban kita. Lihat rokaatnya, kalau yang kita tinggalkan sholat maghrib, berarti kita sudah meninggalkan membaca Al-Quran 3 kali. Atau membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Karena kalau 1 kali meninggalkan sholat, kita meninggalkan kewajiban 1 membaca Al-Quran, yang kedua meninggalkan kewajiban kita, yang kedua yaitu meninggalkan kewajiban sholat. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu dari kami, apabila ada yang benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.